Halo Sobat EY, kita kembali lagi untuk membahas verb bagian kedua. Learning is fun! Sekarang kita ke bentuk-bentuk verb. Jadi verb dalam bahasa Inggris dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi pemahaman ini sangat penting ya Sobat EY untuk dapat menggunakan kata kerja dengan tepat dalam berbagai situasi. Apa aja sih bentuknya? Kita cek yuk. Bentuk yang pertama ada base form atau bentuk dasar. Ini adalah bentuk paling dasar dari sebuah verb tanpa perubahan apapun Sobat EY. Jadi bentuk ini digunakan dalam berbagai situasi. Termasuk yang pertama setelah kata to dalam infinitif, misalnya to work, to eat, to study. Atau dengan modal verbs, contoh can work, bisa berjalan, must eat, harus makan, should study. Terus bisa juga dalam simple present tense, kecuali untuk orang ketiga tunggal ya. Contohnya I work, you eat, they study. Kalau misalnya he, she, it kan she walks, he walks, she eats, he eats. Tapi ini untuk kalau base form hanya dipakai untuk I, you, we, they, seperti itu. Bentuk yang kedua kita ada present participle atau ing form. Bentuk ini dibuat dengan menambahkan akhiran ing pada base form. Yaitu digunakan untuk pertama membentuk continuous tense. Contoh kalimatnya, I am walking. Saya sedang berjalan. She is eating. Dia sedang makan. They were studying. Mereka sedang belajar dalam bentuk lampau ya, karena were. Yang kedua itu sebagai gerund atau kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Ditambah ing. Contohnya, walking is good exercise. Berjalan kaki adalah olahraga yang bagus. Terus bisa juga sebagai adjective. The crying baby needs attention. Bayi yang sedang menangis itu membutuhkan perhatian. Bentuk yang ketiga adalah past form atau simple past. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan tindakan yang terjadi di masa lalu. Untuk regular verb, kita bisa menambahkan ed pada base form. Sedangkan untuk irregular verb itu bervariasi ya dan perlu dihafalkan. Untuk irregular verb contohnya walked, played, studied. Terus ada irregular verb contohnya went dari kata go, terus ada ate dan show. Nah, untuk regular verbs itu dibentuk dengan menambahkan ed pada base form. Untuk irregular verb bentuknya bervariasi. Ingat ya, perlu dihafalkan. Bentuk yang keempat kita punya past participle. Bentuk ini digunakan dalam perfect tense dan juga passive voice. Untuk regular verb itu biasanya sama dengan past form. Sedangkan untuk irregular verb itu bisa sama atau berbeda dari past form. Nah, kalau untuk regular verb, contohnya walk, played, studied. Nah, kalau untuk irregular verb, kita bisa kasih contoh gone, eaten, seen. Gitu Sobat EY. Bentuk yang kelima adalah third person singular present. Bentuk ini digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it dalam simple present tense. Nah, bentuk ini dibentuk dengan menambahkan s atau is pada base form. Contohnya walk jadi walks, she walks, he walks. Study jadi studies, y-nya diganti es. Go jadi goes, she goes, he goes. Kita ke bentuk yang keenam yaitu infinitive. Infinitive adalah bentuk verb yang didahului oleh to.
ini dapat berfungsi sebagai kata benda, adjective atau adverb dalam kalimat. Contohnya, to walk in the park is relaxing. Berjalan di taman adalah menyegarkan atau menyenangkan. She wants to eat now. Dia ingin makan sekarang. We need to study for the exam. Kita perlu untuk belajar untuk ujian. Bentuk yang ketujuh adalah gerund. Gerund adalah bentuk verb yang berakhiran ing dan berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Contohnya, walking is good for your health. Berjalan kaki baik untuk kesehatanmu. She enjoys reading books. Dia menikmati membaca buku. Studying English can be challenging but rewarding. Kata kerja dalam bahasa Inggris tidak selalu berbentuk simple dengan hanya terdiri dari satu kata aja Sobat EY, melainkan mungkin berupa frase atau terdiri dari dua kata yang disebut phrasal verb. Apa itu? Phrasal verb adalah frase yang merupakan kombinasi antara verb standar dengan satu atau dua partikel. Apa itu verb standar? Contohnya, go, make, take. Nah, partikel ini yang digunakan dapat berupa adverb dan atau prepositions. Contohnya, call on, carry out, get in, give away, make up, read over, run out, take off, turn off, wake up. Nah, ada wake, ada up. Contoh kalimatnya nih, Sobat EY. The cake has run out. Kue tersebut sudah habis. Turn off the light before leaving the room. Matikan lampu sebelum meninggalkan ruangan. Berikut adalah beberapa panduan dan tips untuk menggunakan verb dengan tepat. Yang pertama, perhatikan subject-verb agreement-nya. Pastikan verb yang digunakan itu sesuai dengan subjek kalimat, terutama dalam simple present tense. Contohnya kalau untuk singular subject atau subjek tunggal, he walks to school every day. He, maka kata kerjanya pakai walks, pakai s. Kalau untuk plural subject atau subjek jamak, they walk to school every day. Walk tidak memakai s. Yang kedua, gunakan tenses yang tepat. Pilih tenses yang sesuai dengan waktu dan konteks kalimat. Kalau untuk present, saat ini, I eat breakfast every morning. Saya makan sarapan setiap pagi. Kalau untuk past atau masa lalu, I ate breakfast this morning. Eat berubah jadi ate, karena ada this morning, pagi tadi. Kalau untuk masa depan atau future, contohnya, I will eat breakfast tomorrow morning. Besok pagi, maka kita menggunakan will sebelum kata kerja. Yang ketiga, perhatikan penggunaan auxiliary verbs. Jadi gunakan auxiliary verbs itu dengan tepat untuk membentuk pertanyaan, kalimat negatif, atau tenses tertentu. Contoh nih kalau untuk question atau pertanyaan, do you like coffee? Kamu suka kopi? Kalau untuk kalimat negatifnya, I don't like coffee. Saya tidak suka kopi. Terus kalau untuk present perfect, yang telah gitu, she has visited Paris twice. Dia telah mengunjungi Paris 2 kali. Yang keempat, pahami perbedaan antara transitive dan intransitive verbs. Jadi kalau transitive verbs membutuhkan objek, sedangkan intransitive verb itu tidak membutuhkan objek. Contoh nih, transitive verb, she bought a new car. Objeknya a new car. Predikatnya bought dari kata buy. Intransitive, the baby is sleeping.
nggak memerlukan objek. Kenapa? Sleeping, tidur. Tidur apa? Tidak ada keterangannya, ya tidur-tidur aja. Yang kelima, gunakan modal verbs dengan tepat. Jadi modal verbs ini digunakan untuk mengekspresikan modalitas seperti kemungkinan, kemampuan atau ability, atau kewajiban. Contoh nih untuk possibility atau kemungkinan. It might rain later. Mungkin akan hujan nanti. Ability atau kemampuan. She can speak 3 languages. Dia bisa berbicara 3 bahasa. Untuk obligation atau kewajiban. You must finish your homework. Kamu harus menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Yang keenam, perhatikan irregular verbs. Nah, banyak verb dalam bahasa Inggris yang tidak mengikuti pola pembentukan regular untuk past tense dan past participle yang tadi kita sudah bahas. Pelajari dan hafalkan irregular verb yang sering digunakan. Contohnya, dari go menjadi went, lalu bentuk ketiganya gone. Dari eat menjadi ate, bentuk ketiganya eaten. Dari see, melihat, menjadi saw, bentuk ketiganya adalah selanjutnya seen. Adalah dihafalkan ya sobat gunakan gerunds dan infinitives dengan tepat. Beberapa verb diikuti dengan gerunds atau ing form, sementara yang lain diikuti oleh infinitive atau to plus base form. Contohnya, I enjoy swimming. Saya menikmati berenang. Swimming dalam hal ini adalah kata benda atau gerund. She wants to travel. Infinitive, dia ingin untuk traveling. She wants to travel. Bukan she wants traveling, she wants to travel. Perhatikan ya Sobat EY. Nah, selanjutnya perhatikan phrasal verbs. Jadi kombinasi verbs dengan preposisi atau adverb yang memiliki makna khusus. Pelajari penggunaan dan makna phrasal verbs yang umum. Contohnya turn off, artinya mematikan. Please turn off the lights when you leave. Tolong matikan lampu ketika kamu pergi. Look after atau menjaga. Can you look after my cat while I'm away? Bisa jagain nggak kucingku ketika aku pergi? Gitu Sobat EY. Tips selanjutnya adalah gunakan passive voice dengan tepat. Passive voice ini digunakan ketika fokus kalimat adalah pada objek atau hasil tindakan, bukan pada pelakunya. Contoh untuk kalimat aktif. The chef cooks the meal. Chef memasak hidangan. Kalau yang pasifnya, the meal was cooked by the chef. Hidangan dimasak oleh chef. Ada memasak, ada dimasak. Kalimat aktif dan pasif. Sama kan kayak bahasa Indonesia? Sama dengan bahasa Inggris. Ingat pola-polanya ya, Sobat EY. Dan yang terakhir adalah perhatikan konteks dan nuansa. Beberapa verb memiliki makna yang mirip tetapi digunakan dalam konteks yang berbeda. Perhatikan nuansa dan penggunaan yang tepat. Contohnya, say sama tell, sama-sama berbicara, membicarakan. Jadi kita bisa membedakan contoh kalimatnya nih. You say something, but you tell someone something. Kamu berbicara sesuatu, tapi kamu mengatakan ke seseorang sesuatu itu. Gitu. Make sama do. Make membuat, do juga membuat atau melakukan. You make a cake, but you do your homework. Kamu membuat kue, tapi kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu. Nah, konteksnya beda kan? Nah, hal ini perlu dipahami ya Sobat EY. Ternyata banyak sekali ya yang bisa dibahas dalam verb Sobat EY. Pemahaman yang baik tentang bentuk-bentuk dan karakteristik verb akan membantu Sobat EY dalam menggunakan kata kerja dengan tepat dalam berbagai konteks kalimat bahasa Inggris. Dengan menggunakan verb secara tepat, Anda dapat menyampaikan ide dan informasi dengan lebih jelas dan akurat.
Nah, selamat berlatih Sobat EY. Thank you for watching and see you.